Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kita berjumpa lagi di channel kesayangan kita Padepokan Trah Singasari. Insyaallah tema malam ini kita akan coba menguak tentang misteri segitiga Bermuda yang memang konon mengandung unsur kegoiban yang memang sangat luar biasa, seperti yang sudah kita ketahui semua dari media sosial. Ketika ada kapal laut yang lewat sana, itu tiba-tiba seperti tersedot masuk ke dalam dasar, itu seperti ada pusaran air di sana, tapi itu tidak muncul setiap saat, artinya hanya muncul di waktu-waktu tertentu saja. Bahkan pesawat atau helikopter pun itu konon ada juga yang tersedot sampai hilang juga di sana. Dan itu anehnya tidak ada satupun yang bisa terdeteksi setiap kasus yang terjadi di sana. Nah, itu yang akan coba kita ada apa sebenarnya dengan daerah segitiga Bermuda itu. Kita langsung saja untuk mediumisasi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya minta hadirkan salah satu sosok yang paling mengetahui tentang segitiga Bermuda. Saya minta masuk dan dasar mediator. Masuk Allah nyaman sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten, panjenengan siapa? Dari mana? Hamba Prayoga. Yang Prayoga dari golongan? Hamba dari golongan roh. Golongan roh. Panjenengan dari mana? Dari Kayangan. Kayangan. Tingkat berapa yang Prayoga? 67. 67. Oh, tinggi juga ya. Dulu panjenengan berjasa di masa apa ya? Hamba pada masa Kalingga. Masa Kalingga? Insya Allah Raja ketiga. Masa ketiga. Ya. Oh. Sebagai Hamba seorang resi di pesisir selatan, pesisir selatan, bagian tengah Jawa Tengah. Untuk sebelum saya lanjutkan, saya minta panjenengan bersyahadat dulu, dengan shalawat 3 kali, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Terima kasih.
satu sosok yang mengetahui tentang segitiga Bermuda. Karena banyak informasi yang misterius yang ada di wilayah sana. Itu akan saya ingin menguak itu ada apa sebenarnya. Oke. Tapi sebelum ke sananya, panjenengan ceritakan dulu itu sebenarnya tempat apa, sehingga banyak hal-hal yang di luar nalar manusia itu terjadi di wilayah sana. Ya, kalau masalah titik itu antara Amerika, Puerto Rico sama wilayah Bermuda. Ya. Ya. Dan itu sebenarnya luas sekali ya. Itu masuknya wilayah Samudra Atlantik ya kalau tidak salah ya. Wah, panjenengan bisa ceritakan dari awalnya ya. Di sana adalah titik kumpul dari 3 wilayah yang ditujukan atau digadang sebagai titik pengumpulan sumber kekuatan. Memang ada seperti corong berbentuk bulat. Tiga titik itu meliputi utara, selatan, dan timur. Wilayah-wilayahnya sesuai arah. Ujung utara di wilayah utara daratan. Ya, Amerika. Selatan. Wilayah Amerika Latin. Yang satu timur. Sebenarnya ada 2. Apa? Wilayah Eropa dan Afrika. Ya. Tapi yang Afrika kurang berkembang. Kurang berkembang. Ya. Tadi panjenengan bilang tempat titik berkumpulnya 3 sumber ya. Ya. Itu kekuatan apa yang berkumpul di sana yang panjenengan maksud tadi? Semua di sana ada kekuatan dari iblis. Dari iblis. Ya. Seperti markas besar wilayah barat. Utara, selatan, dan timur. Mereka di sana tidak hanya menyedot, tapi juga memberi imbal balik. Apa yang mereka butuhkan dari golongan manusia
manusianya. Mereka pun juga menyupply. Tapi yang disuplai itu kan sesuai dengan jadi kebutuhannya dia juga kan, Ya. yang menyuplai kan. Jadi misalkan manusianya di sana butuh fasilitas untuk bermaksiat ya dikasih kan gitu. Ya. Mungkin lebih kepada sistem. Tidak hanya berupa perbuatan, kelakuan, tapi lebih jauh lagi kepada sistem. Sistem? Maksudnya sistem apa? Teknologi, ekonomi, Ya, itu yang paling besar. ya. Mereka tahu cara-cara, teknik-teknik mengembangkan, termasuk suplai dari sana. Itu yang mengajarkan. Ya, Oh, ya. perbendaharaan, sejarah-sejarah, rahasia-rahasia, meskipun tidak 100% akurat, karena sudah menjadi sifat mereka. Iya. Selalu membohongi, selalu seperti menyamarkan. Dari teknologi mereka menjiplak. Mencontek dari teknologi sebelumnya yang sudah pernah ada dan berkembang dan maju. Ya, gini yang saya banyak mendengar bahwa di sana tuh sering terjadi atau peristiwa yang di luar nalar manusia. Jadi ada pesawat atau kapal laut itu bisa tersedot masuk, ibaratnya itu seperti ada pusaran air ya. Tapi itu tidak muncul setiap saat, hanya kadang-kadang saja muncul. Tapi kalau memang ada satu titik memang di situ yang setiap kapal laut itu tidak berani melewati itu, yang entah itu apakah terjadi secara alami atau secara gaibnya saya tidak tahu ya. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, apa benar di situ ada pusaran secara fisik? Jika itu corong dibuka, memang seperti pusaran. Oh gitu. Ya, semua yang ada, tapi hanya tertentu yang tersedot, tidak semua. Oh, tidak semua. Ya, ada tanda-tanda khusus. Ya, itu nanti dari semua pekerjaan mereka. Semua itu tidak gratis. Ya, tapi pusaran itu muncul, apakah terjadi secara alami atau memang secara gaib itu terjadi, hanya bentuknya ada nyatanya? Tidak ada yang alami. Tidak ada yang alami. Artinya perbuatan mereka. Pusaran air itu dikendalikan oleh bangsa gaib. Ya. Bukan terjadi karena arus derasnya dasar laut ya? Ya. Bukan ya? Bukan. Tapi ada yang menggerakkan. Ada yang menggerakkan. Ya. Terus kapal atau pesawat atau helikopter mungkin yang pernah tersedot ke sana, itu kok nggak ditemukan ya, apa bangkai kapalnya atau bangkai pesawatnya di dalam? Ya. Karena masuk. Oh, memang ada lubang di sana? Bukan lubang. Apa?
masuk ke alam mereka. Oh, masuk ke alam mereka. Ya, Jadi secara fisiknya pun masuk. semua. Tapi tidak semua. Kejadian-kejadian itu pun ada sebagian yang dikembalikan. Oh, ada yang dikembalikan. Ya, Ya. ada. Saat mereka membutuhkan, corong itu aktif secara fisik, mungkin seperti pusaran air yang ada di atasnya akan tersedot, masuk, Ya. tutup. Jadi seperti modelnya buka tutup ya buat Ya. bagi mereka ya. Ya, Tapi secara fisik di dalam, di dasar laut itu tidak ada lubang, tidak. tidak ada. Murni dari perbuatan makhluk gaib aja. Ya, Oh, apakah memang di sana yang tempat singgasananya atau istana pusat kerajaan iblis dunia yang dipimpin oleh iblis alias Azazil sebelum dikutuk jadi iblis? jika tempat di situ memang pernah ada. Mungkin kalau di sini menyebutnya ya seperti petilasan. Oh, pernah bertempat di sana. Ya, bukan seperti singgasana. Hanya pernah bertempat. Ya, Pernah singgah. ke sana. Oh, seperti ini ya, seorang raja pernah mendatangi atau tempat bertapa dulu, itu disebut petilasan. Ya, seperti itu. Ya. Pernah ke sana. Oh, pernah ke sana. Ya. Dulu sebelum ada apa-apa, tapi dulu sebelum semuanya seperti ini. Oh, manusia masih sedikit ya, Ya, masih kosong. masih masuk. Ya, Tapi sang khalifah pertama sudah ada kan? sudah. Tapi umat beliau belum sampai ke sana. Oh, belum ya, Ya. masih sekitar sini saja. Ya, belum. Dulu pun ya mungkin jika disebut singgasana itu sangat-sangat sederhana. Kalau tempat seperti yang dia duduki memang ada, tapi bukan singgasana. Menghadap ke timur. Menghadap ke timur. Sempat membangun kerajaan juga di sana. Setelahnya, Oh, setelahnya. ya, Terus yang setelah kepergiannya si iblis itu yang menempati siapa sampai saat ini di sana? Anak turunnya. anak turunnya. Dari itu, anak turun yang di sana menyebar, termasuk menarik yang ada di timur. Karena dulu itu wilayahnya kosong. Tapi kalau saya melihat ini ya, saking kuatnya kegaiban yang ada di sana, itu yang menempati jadi penguasa di sana sepertinya itu sangat dekat secara terahnya ke Azazilnya ya. Secara garis memang tersambung terus, seperti jalur murni. Jalur murni ya. Ya, Boleh nggak tahu itu anak turun yang keberapa jadi penguasa di sana? insya Allah ke 900. 900? Ya, Ya, ya masih saya bilang cukup jauh sih kalau 900 ya, ya. Terus ini mumpung masih membahas tentang nenek moyang mereka ya, si Azazil lah, kita sebut saja Azazil meskipun itu nama dulu waktu masih di langit ya. Itu sebenarnya
dia bersinggah sana itu di mana sih sebenarnya? Tadi yang saya sebutkan di wilayah barat. Wilayah Tapi barat itu bukan yang utama. Yang di Bermudanya. di Bermudanya yang Itu termasuk seperti mungkin bisa disebut kerajaan kedua. iya, yang saya maksud itu yang utama. Ada yang utama. Ya kalau dia punya istana di mana-mana, tapi Ya. yang utama kan ada. Ada. Ya ada. Tapi tidak boleh disebutkan. Nggak boleh? Ya. Di segitiga Bermuda itu adalah mungkin bisa dibilang sebagai istana kedua, ya. Ya. Nah, cuma dia sendiri mungkin ya tidak sering ke sana, Ya. cuma tidak. pernah ada di sana. Jadi kemanapun dia pergi, dia akan menempatkan anak turunnya di sana, Ya. jadi penguasa di sana. Ya. Nah, itu tadi dia ngapain ke sana waktu itu di dasar laut itu? Seperti menentukan titik. Menancapkan Ya. pengaruhnya, karena dia sudah bisa membaca Ya. kelak bakal jadi ini. Ya, Gitu. Karena Allah memberikan pengetahuan ya. Ya. Kalau sebelum dia di sana, itu kan setelah Allah membatasi. Ya. Kalau dulu keluyuran kemana-mana, Hanya tempat-tempat tertentu. hanya tempat-tempat Ya. tertentu saja. Tempat-tempat yang memiliki energi. Jadi tidak semua tempat. Pernah enggak dia mendatangi Rasulullah? Hamba tidak diizinkan. Enggak diizinkan. Ada, soalnya saya salah satu hadis beliau Rasulullah itu, ya, salah satu iblis yang bercerita tentang doa ketika mau tidur, supaya tidak bisa diganggu. Nah itu kan itu iblis, tapi saya tidak tahu apakah yang nenek moyangnya atau anak turunnya, itu saya tidak tahu, kan namanya semua iblis kan. Jika yang diizinkan bertemu dengan para utusan adalah mereka-mereka yang memiliki derajat, meskipun dari kalangan iblis. Iya, tidak sembarangan bisa ketemu. Ya. Tapi itu Hamba tidak bisa menjawab. mana bisa? Tidak diizinkan. Insya panjenengan mengetahui. Iya. Ya pun ya. Nah, apa? Ya, ada batasan-batasan yang memang Ya. tidak bisa panjenengan lampaui. Oke. Ya, karena Ya. hamba hanya bisa memberi gambaran. Karena jika kelas-kelas iblis biasa Ya, tidak akan mampu lah. berhadapan dengan beliau, maka akan hancur Iya. Berarti seperti debu. ya benar. Intinya gini, ketika iblis pun menghadap Rasulullah, itu pun atas perintah Allah, Ya, ya kan. Mereka juga tidak berani nolak gitu. Ya. Kalau Allah sudah memerintahkan kamu menghadap sana, kasih tahu, kan gitu. ya, Artinya apa yang jadi kendalamu, penghalangmu untuk bisa masuk ke alam mimpi umat Islam atau orang mukmin, diceritakan. Makanya Rasulullah waktu itu mengiyakan. Nah, kali ini iblis itu benar, kan gitu. Tapi tidak selamanya benar. sebagai pengajaran. Ya, sebagai
pembelajaran buat umat-umat beliau ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke segitiga Bermuda itu ya. Kalau memang dulu pernah ditempati, artinya memang energi pekat yang ada di sana itu sangat luar biasa ya. Bahkan pengaruh energinya itu bisa membuat alam ya, lautan yang ada di sekitar sana, padahal itu radiusnya sangat luas sekali ya, ratusan mil bahkan ribuan mil mungkin ya, ribuan mil ya. Itu bisa bergejolak ya. Tapi memang Allah mengizinkan ya. Yang jelas Allah mengizinkan sehingga itu bisa terjadi. Terus ini saya sedikit keluar dari tema ya. Mumpung panjenengan mungkin mengetahui juga ya, ada namanya Palung Mariana. Panjenengan mengetahui apa enggak? Di laut. Ya, di laut juga. Ya, sama-sama dasar laut kan. Ya. Nah, apa panjenengan mengetahui itu tentang apa misteri yang ada di dalam? Untuk apa yang ada di dalam? Hamba tidak diberikan izin. Oh, tidak diizinkan. Ya. Kalau secara di sana kan juga banyak keanehan-keanehan yang di luar nalar juga kan di dalam situ. Ya. Apakah itu keanehan itu terjadi secara alami ya, ataukah ada juga unsur gaibnya sama dengan segitiga Bermuda itu? Sebatas yang hamba ketahui, memang di sana pun ada yang menghuni. Oh, ada yang menghuni. Tapi di waktu-waktu tertentu, memang arusnya sangat besar. Ya. Jika itu terjadi, dan mungkin jika ada seperti kapal atau perahu, itu pun juga berefek. Oh, berefek juga. Ya, tapi tidak seperti badai atau apa. Tapi posisi tidak bisa seperti tidak bisa bergerak. Meskipun dipacu dengan kecepatan, itu seperti seolah-olah ada yang menahan. berhenti. Ya, seolah-olah ada yang menahan. Tapi itu tidak seperti tidak sering terjadi. Hanya waktu-waktu tertentu. Ya. Sama berarti ya dengan yang ada di segitiga Bermuda ya. Ya, tapi beda tujuan. Oh, tujuannya beda. Ya. Tapi penghuninya sama saja. Sama golongannya. Sama saja ya. Satu tapi golongan. kalau di Palu, mereka tidak memiliki kepentingan seperti yang ada di sana. Seperti yang ada di Bermuda. Ya. Beda kepentingan. Ya. Tapi penghuni satu golongan sama saja. Ya, golongan iblis lah. Ya. Artinya di sana tidak murni ya, terjadi secara alami. Ya. Kalau unsur alaminya insya Allah pasti ada. Hanya saja mungkin kalau presentasinya tidak dominan yang Ya. Secara efek pun berbeda. Berbeda ya. Jika memang kondisi alam, angin, ombak tinggi, pasti bangkai-bangkai kapal akan berserakan di tepi pantai. Iya. Jadi memang itu arus bawah lautnya memang deras juga ya, Ya. Itu secara alaminya kan seperti itu. Ya. Mungkin kalau di sini ya, yang saya tahu yang memiliki arus deras itu di dasar laut, Selat Bali antara
Jawa sama Bali ya. Ya, Pertemuan dua lautan ya. Laut lepas yang sebagai daerah selatan Samudra Hindia akan lebih seperti pusaran. Nah, kalau itu apa? Murni atau ada ikut campuran juga, campur tangan mereka? Kalau di sini secara fisik itu murni, tapi mereka pun tidak tinggal diam. Oh, ikut andil juga, memanfaatkan situasi yang ada, seperti mereka memperbesar, memperkeruh keadaan, memperbesar efek, memperkeruh keadaan, ya. Benar, mereka mengambil keuntungan. Untuk mengambil keuntungan. Jadi ketika ada satu kapal yang mulai oleng dengan adanya gelombang atau angin secara alami, ya, mereka membuat efek lebih besar. Yang tadinya tidak terbalik jadi terbalik, nggak tenggelam jadi tenggelam, ini gitu ya. Nah, ya. Soalnya udah sering yang terjadi di situ. Tapi ya memang saya bilang itulah pekerjaan mereka sih. Pekerjaannya cuma bikin masalah aja buat manusia kan. Dari dulu kan, dari nenek moyang mereka juga kan seperti itu. Nah, masih ada lagi yang mau disampaikan tentang segitiga bermuda itu? Memperjelas, hanya memperjelas. Mereka di sana seperti barter. Kebutuhan mulai dari teknologi, perangkat, sampai sistem. Ya, yang saya maksud tadi, semua sistem yang mereka jalankan itu ide dari sebelah. Oh iya, terutama yang ada di wilayah sana ya, yang segitiga bermuda itu. Mereka pun ditugaskan untuk menyebarluaskan, menanamkan sistem-sistem mereka, memaksakan, membelenggu. Ya seperti itulah. Nah, menyangkut itu, ada salah satu bagian dari teknologi yang ada saat ini, jaringan internet. Itu kan ada namanya kabel optik yang ada di dasar laut, dan itu dari Amerika ke wilayah timur, bahkan sampai ke sini, ke Nusantara. Benar. Nah, apakah itu juga dijaga sama mereka? Kalau yang bekerja, ya memang mereka yang bekerja. Nah, tapi itu memang dijaga juga jalur itu. Ada penjaganya. Ada penjaga. Termasuk yang ada di dalamnya itu. Ya kan beda. Penjaga yang ada di luar sama yang bekerja di dalam kabelnya itu kan beda-beda. Tapi satu golongan juga. Oke. Ya Bun, terima kasih banyak atas informasinya. Terima kasih atas waktunya panjenengan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kami ya, atas informasi yang panjenengan berikan. Apa panjenengan sudah pernah hadir di sini sebelumnya? Belum pernah. Belum pernah. Allah, cenderamata dari saya. Sami-sami ya. Kalau sudah cukup, monggo panjenengan bisa kembali lagi ke kayangan ya. Mohon maaf jika ada keterbatasan atas informasi. Mohon maaf. Ya, tidak apa-apa ya. Karena memang saya juga paham informasi itu tidak semua boleh diungkap.
ada hal-hal yang memang sifatnya masih dirahasiakan, yang tidak boleh diketahui oleh masyarakat umum. Ya pun tak apa-apa, monggo. Terima kasih banyak. Mohon pamit. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah tadi hasil dialog kami dengan beliau narasumber. Jadi seperti beliau sampaikan tadi, memang untuk wilayah segitiga Bermuda itu ya, itu memang lebih dominan ada unsur kegoiban ya biasalah dari iblis, karena memang menjadi tempat tinggal mereka ya. Iblis itu kan bertempat tinggal sama seperti yang dinubuahkan oleh Rasulullah, bahwa yang di lautan lah mereka membuat istana-istana ya. Dan itu juga titik itu, tempat itu pernah didatangi oleh nenek moyang mereka, nah, yang dulu bernama Azazil, yang sudah dikutuk jadi iblis. Jadi seperti itu petilasannya, dimanapun dia pernah hadir di sana, anak turunnya nanti akan membuat istana kerajaan besar di sana. Dan itu memang punya tujuan tertentu yang akan nanti saling mengambil manfaat antara yang memberi dengan yang diberi. Ya mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.